Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ihya Ulumuddin. Malam ini melanjutkan bagian terakhir dari kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan yang maknanya sering sekali dirubah, bahkan sudah mengalami perubahan makna yang dipahami dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, insya Allah malam ini kita akan masuk pada kata yang terakhir, yaitu kata al-hikmah. Sebelumnya kita sudah membahas kata fikih, kata ilmu, kata tauhid, dan juga tentang zikir dan kaitannya dengan majelis zikir. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali pada pembahasan ini, beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Al-lafdhul khamis, lafaz yang kelima, wa huwal hikmah, yaitu hikmah. Fa inna ismal hakimi, maka kata hakim, hakim itu adalah orang yang memiliki hikmah. Jadi orangnya disebut al-hakim, keilmuannya disebut hikmah. Makanya kalau kita baca dalam Asmaul Husna, Allah punya salah satu nama yang disebut dengan al-hakim, yang biasa diartikan dengan maha bijaksana. Maksudnya adalah Allah lah yang memiliki sepenuhnya ilmu hikmah. Nanti ada kaitannya ketika Allah membagi ilmu hikmah tersebut kepada makhluknya dari kalangan manusia. Nah, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya kata al-hakim ini sara yutlaqu 'ala tabibi, sudah digunakan untuk para dokter. Jadi para dokter sudah disebut sebagai ahli hikmah. Wasyair juga penyair. Penyair sudah pakai kata ahli hikmah sekarang. Jadi penyair kalau sudah bagus sekali kata-katanya dianggap ahli hikmah. Wal munjim, para dukun. Karena kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, rasa-rasanya mirip dengan zaman kita hari ini. Sulit Pak bedakan mana ustadz beneran sama ustadz dunia lain hari ini. Kalau kita nonton televisi, itu ada program dunia lain. Itu pakaiannya mirip, kalah nih pakaian ustadz. Pakai jubah Pak. Pakai jubah. Ininya lebih panjang, ustadznya di sini, dia sampai sini. Lebih panjang Pak. Tapi jangan tanya ilmu fikih itu, dia nggak paham. Dia bicaranya ilmu perdukunan, dan itu disebut ahli hikmah. Hari ini ada orang yang bisa menghentikan hujan disebut ahli hikmah. Tiba-tiba kita lagi hujan nih deras, saya perintahkan berhenti hujan, jadi ahli hikmah Pak. Padahal ahli hikmah bukan orang yang bisa menghentikan hujan, bukan orang yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, itu bukan ahli hikmah. Kalau ahli hikmah orang yang bisa menghentikan hujan, bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, iblis itu ahli hikmah berarti. Masuk akal? Iblis itu bisa, setan Pak, bisa menahan hujan tidak turun. Setan itu dia berjalannya di atas udara. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan sangat cepat. Itu setan. Setan pindah dari Jakarta ke Papua nggak butuh naik Garuda Pak. Kalah Garuda sama setan kalau tingkat perpindahan. Dia bisa jalan di atas air.
Hadis Rasulullah mengatakan istananya aja di atas air. Bukan cuma jalan, Pak, istananya di atas air. Setan itu. Kalau orang menghentikan hujan disebut ahli hikmah, berjalan di atas air kemudian dikaitkan dengan ahli hikmah, lantas kemudian terbang di udara jadi ahli hikmah, maka yang pantas jadi ahli hikmah bukanlah diri Rasulullah, tapi iblis. Maka kita lihat hari ini, apakah kemudian kata hikmah itu sudah berganti maknanya? Ya, ternyata kalimat itu sudah terjadi pergantian maknanya dari sejak zaman Imam Al-Ghazali, bukan hanya dari zaman sekarang. Jadi kalau ada yang mengatakan zaman sekarang berubah, enggak. Dari masa Imam Al-Ghazali, kalimat tersebut sudah berubah maknanya. Banyak para dukun disebut ahli hikmah. Sekarang ada orang nggak bisa ngaji, Pak. Rambutnya segini, ngaji nggak bisa, ilmu fikih nggak bisa, ilmu akidah nggak bisa, tapi ngomong tasawuf jadi ahli hikmah. Hari ini, Pak, gampang jadi ahli hikmah hari ini. Gampang betul. Dulu kita untuk mengerti ilmu agama butuh 10 tahun, 20 tahun ngaji kitab, ngafal Al-Quran, ngafal hadis, ngaji kitab, kitab fikih. Sekarang ada kita nggak perlu jadi ahli hikmah baca kitab, cukup tinggal di gua 30 hari. Ada yang menyebutkan 40 hari. Jadi ahli hikmah. Keluar dari gua itu jadi ahli hikmah. Dan saya pernah diajak, Pak. Ada satu orang datang kepada saya bilang, Ustaz, dia dapat ilmu tarikat tinggi, Ustaz. Dia sebut iktikaf. Ustaz, iktikaf di gua ini 40 hari, 40 malam, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berhubungan suami istri 40 hari. Saya bilang ini, memang Anda pikir saya sudah gila? Saya kasih tahu begitu. Lalu saya dakwahi dia. Dari mana ilmu itu? Masa saya harus tinggalkan anak istri saya harus tinggalkan majelis taklim saya pindah ke gua 40 hari 40 malam biar jadi ahli hikmah? Enggak, ahli hikmah itu baca Al-Quran. Ahli hikmah itu ngambil dari ilmu hadis, dari ilmu Al-Quran, bukan di gua. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah perubahan makna itu terjadi masa sekarang dan sering kita lihat? Banyak sekali, Pak. Ternyata ketika kita baca kitab Ihya Ulumuddin, perubahan makna itu sudah terjadi dari zaman Imam Al-Ghazali. Ternyata para dukun juga diasosiasikan dengan hikmah pada masa itu, kata beliau. Lalu beliau berkata, bahkan beliau menyebut hatta 'ala alladhi yudakhrijul qur'ata 'ala akaffi sawadiyati fi syawari'i turuq, sampai orang-orang yang bikin undian di jalan-jalan itu dipanggil ahli hikmah. Masa itu, masa Imam Ghazali. Jadi bukan cuma pakai keris, Pak. Sudah pakai undian dan buka prakteknya di samping-samping jalan. Udah pakai praktek tuh. Itu sudah disebut oleh masyarakat ahli hikmah. Jadi orang kalau punya masalah pergi ke ahli undian itu. Di kita kan juga sudah ada, Pak. Kalau ada masalah datangnya kepada siapa? Motor hilang, kita udah nggak datang ke polisi hari ini. Datang sama yang bisa lihat di kuku. Itu bukan ahli hikmah, Pak. Itu dukun. Dan yang datang ke tempat itu insya Allah ibadahnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah. Yang datang ke tempat-tempat begitu 40 hari 40 malam. Jangankan sholat, apapun ibadahnya, mau puasa, mau sholat, mau zikir, baca Al-Quran, apapun ibadahnya tidak diterima oleh Allah 40 hari 40 malam. Bayangkan kalau datangnya bertahun-tahun, datangnya berbulan-bulan. Bagi yang sudah melakukan taubat, semoga Allah mengampuni dan jangan diulangi. Dan di kita itu emang heboh sekali. Masa pemilu banyak guru-guru spiritual. Para pejabat artis punya guru spiritual. Awal saya datang kemari, Pak, saya agak bingung. Bahasanya guru tapi ada kalimat spiritualnya. Saya agak bingung maksud dari guru spiritual itu. Ternyata ketika dilihat memang dukun. Tapi bergaya ustaz. Ya kayak acara dunia lain di televisi lah. Saya kira begitu. Jangan Bapak datang ke orang-orang seperti itu. Jangan gadaikan agama atau hal-hal yang murah semacam itu.
Bahkan bayarannya juga nggak sedikit, Pak. Saya dengar ada sahabat saya cerita, itu bayarannya ada yang bayaran sampai puluhan juta, ratusan juta, ada yang miliaran harganya, Pak. Tergantung permintaannya. Pakai harga, ternyata kalah dokter. Bapak kalau sakit kanker juga nggak bayarannya nggak semahal itu miliaran. Paling biaya obatnya keseluruhan. Enggak, ini bayaran ke orang itu saja miliaran. Subhanallah. Makanya Bapak jangan heran kalau lihat di televisi ada ahli ramal rumahnya 3 lantai. Jangan heran. Memang begitu fenomenanya. Dan mereka bukan ahli hikmah. Bukan kata saya. Imam Al-Ghazali mengkritisinya. Ini kata Imam Al-Ghazali mengkritik. Dan Imam Al-Ghazali membaca, menukilkan ayat Al-Quran yang ada dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang didatangkan hikmah oleh Allah, diberikan ilmu hikmah oleh Allah, maka dia telah diberikan ilmu yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah ada orang yang sanggup mengingat hal ini kecuali orang-orang yang berpikir. Lihat, hikmah dikaitkan dengan berpikir. Orang datang ke dukun mustahil pakai otak, Pak. Mustahil pakai pikiran, Pak. Itu ayat hikmah ujungnya pakai pikiran. Makanya kata Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi, al-hikmah dasarnya Al-Quran dan hadis, tapi cara untuk membuat kita sampai kepada hikmah pakai akal. Makanya tidak ada ahli hikmah dari kalangan orang gila, tidak ada. Orang gila tidak bisa disebut ahli hikmah karena dia tidak punya akal, meskipun dia tidak mendapat dosa dari Allah dengan setiap kesalahan yang dia lakukan. Orang gila, tapi dia tidak boleh disebut ahli hikmah. Perilakunya tidak boleh dicontoh, meskipun dia tidak punya dosa. Orang gila perilakunya tidak boleh dicontoh. Kenapa? Karena basisnya bukan akal. Ahli hikmah basisnya akal, tapi dasarnya Al-Quran dan hadis. Makanya para ulama, kata Imam Al-Iraqi, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hikmah oleh para ulama itu diartikan dengan berbagai macam makna. Pertama, Al-Quran itu sendiri. Itu kata hikmah. Kalau disebut hikmah, maka maknanya Al-Quran. Yang kedua, sunnah hadis Nabi. Jadi kalau disebut ilmu hikmah, itu ilmu daripada pemahaman hadis Nabi SAW. Pertanyaannya, guru-guru spiritual punya nggak yang ini, Pak? Nggak punya, Pak. Bagaimana disebut ahli hikmah? Bagaimana caranya? Makanya Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi mengatakan, tidak ada ilmu hikmah kalau dia tidak bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Tidak ada ilmu hikmah. Dan tidak ada ilmu hikmah kalau tidak menggunakan akal. Sumbernya Al-Quran dan hadis, pencariannya menggunakan akal dengan cara yang benar, akal yang benar. Tidak menyalahi aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut ilmu hikmah. Bapak tiap hari sholat di masjid di sini, bisa saja Bapak dapat ilmu hikmah. Salah satunya apa, Ustaz? Ketika saya datang ke masjid, saya menghambakan diri kepada Allah. Karena saya sudah menghambakan diri kepada Allah, saya tak lagi punya dendam kepada makhluknya Allah. Itu ilmu hikmah. Kalau sudah masuk ilmu itu ke dalam hati Bapak, Bapak sudah punya ilmu hikmah itu dalam hati. Nggak mesti harus tirakat sampai 40 hari 40 malam di gua, Pak. Nggak mesti. Bapak udah punya. Sebaliknya, kalau ilmu yang seperti itu belum Bapak dapatkan, sampai kapanpun susah dapat ilmu hikmah. Karena kata Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai apa yang ada pada saudaranya seperti dia cintai apa yang ada pada dirinya. Dia cintai kondisi saudaranya seperti dia cintai kondisi yang ada pada dirinya. Kita nggak mau kalau kita sakit juga, maka kita ketika mendengar saudara kita sakit, kita doakan dia sembuh. Karena kita tahu kita juga nggak suka sakit.
Itu konsep hikmah itu sesederhana itu. Tetapi memang tingkatannya berbeda-beda. Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi menyebutkan 4 tingkatan daripada ilmu hikmah. Sampai pada ilmu hikmah asrarul ilmi. Sudah sampai pada tingkatan rahasia-rahasia keilmuan. Di mana rahasia keilmuan? Ketika dibacakan ayat Al-Quran, satu ayat, dia sudah memahami makna yang terdalam dari ayat itu. Bukan hanya sekedar tekstual yang tertulis. Misalkan kalimat wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Bagi kita orang awam, kita memahami yang dimaksud wa aqimus sholat ya salat. Seperti biasa yang kita pahami, zakat seperti yang kita pahami. Tapi orang yang sudah memahami asrarul ilmi, dia tidak memahami lagi maknanya hanya sebatas itu. Selain yang sudah dipahami tadi, zakat, salat, maka dia menilai ayat ini bicara tentang ibadah tertinggi dari perspektif hubungan manusia dengan Allah dan perspektif ibadah dalam hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Jadi bukan hanya sekedar sholat dan zakat saja, dia sudah bicara pada ruh ibadah itu. Itu asrarul ilmi. Bagaimana bisa dapat tingkatan itu? Puluhan tahun Pak belajar kitab para ulama Pak. Baca kitab hadis, baca Al-Quran, baca tafsir, baca fikih, baca usul fikih. Puluhan tahun. Bukan 40 hari, 40 malam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu 30 tahun belajar fikih dan belum bikin mazhab Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah itu belum lahir. Beliau masih belajar fikih 30 tahun. Hari ini ada orang bertarekat gak belajar fikih. Maka kata Imam Malik dinukilkan oleh Imam Az-Zarqani Al-Maliki di dalam kitab beliau tentang fikih mazhab Maliki. Kata beliau apa? Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak bersyariat, maka orang tersebut telah menjadi orang yang fasik. Sebaliknya, orang yang bersyariat tidak bertasawuf, maka dia telah menjadi orang yang salah. Maksudnya apa? Orang yang ngerjakin sholat saja, tunaikan zakat, pakai puasa, tapi ruh dari ibadah itu tidak dia pahami, maka ibadahnya pasti salah. Karena yang ada hanyalah gerakan badan, bukan gerakan hati. Padahal penilaian Allah yang pertama sekali pada hati. Sebaliknya, kalau bertasawuf tidak syariat, makanya banyak orang yang ketika azan nggak lagi sholat, tapi ngakunya sudah sholat di Arab. Bahkan sudah 40 rakaat. Padahal sholat zuhur cuma 4 rakaat. Kenapa? Karena dia sholat pakai hati, udah pakai nggak gerakan. Karena dia tidak lagi butuh syariat, karena menganggap dirinya sudah sampai pada tingkatan tasawuf tertinggi. Orang ini fasik. Kata Imam Malik, bukan kata saya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, kata beliau. Siapa yang menggabungkan keduanya antara syariat dengan tasawuf, maka sudah terpenuhi maksudnya. Jadi tak bisa belajar syariah tak ada ruh dengan tasawuf. Tak bisa belajar tasawuf tanpa syariat. Makanya para ulama menggabungkan kedua hal ini. Di sinilah lahir ilmu hikmah. Dan ilmu hikmah ini sering dipakai untuk pembenaran terhadap aliran-aliran tertentu yang membuat orang kemudian banyak terpedaya karena tidak paham dari kata hikmah itu sendiri. Padahal Al-Quran ada ayatnya. Padahal tinggal baca tafsir ayatnya itu. Bukan begitu pemahaman. Sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatun minal hikmah, satu kata yang dipelajari yang berhubungan dengan hikmah. Yata'allamuha ar-rajulu, yang dipelajari oleh seseorang, khairun lahu minad dunya wa ma fiha, maka lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bapak belajar tentang masalah sholat, tidak berhenti pada masalah rukun dan syaratnya saja, yang itu wajib, sudah pasti, tidak ada perdebatan. Tapi Bapak juga ingin belajar tentang sholat supaya bisa mengisi ruh dari sholat itu.
Kata Rasulullah, khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik bagi dia daripada dia genggam dunia ini dan seluruh isinya itu ada dalam tangannya. Itu lebih baik. Fanzur malladhi kanatil hikmatu ibaratan anhu. Coba perhatikan, kata Imam Ghazali, dari ayat dan hadis ini. Ini kalimat ini dipakai untuk apa coba? Kata beliau. Beliau ingin membantah orang-orang yang sudah menyalahi penggunaan kata hikmah. Wa ila mada naqal. Kepada apakah kemudian kata itu dinukilkan? Wa qisbihi baqiyatal alfadhi wahtaris 'anil ightirari bitalbisati ulama'is su'. Maka setelah itu buatlah timbangan oleh dirimu untuk melihat kalimat ini secara sempurna dan jangan terpedaya oleh para ulama-ulama yang jahat. Atau dalam bahasa kita hari ini, ngaku ulama karena pakai jubah tapi nggak paham apa-apa. Ya, sekarang banyak sekali orang bicara ilmu tasawuf. Ada channel-channelnya di YouTube itu. Banyak sekali bertebaran. Ilmu fikih kagak paham, ilmu akidah kagak ngerti, ilmu hadis sama lagi, ilmu tafsir lebih-lebih. Tapi dianggap ahli hikmah. Nah, bagaimana supaya saya bisa dapat ilmu hikmah? Cari ustadz belajar kitab tafsir, cari ustadz belajar kitab hadis, cari guru yang ngerti ilmu hadis, ilmu tafsir, belajar tuh ilmu tafsir, belajar ilmu hadis. Kemudian belajar ilmu fikih, ilmu akidah. Nanti akan dibuka oleh Allah sedikit demi sedikit penutup-penutup yang tadi kita tidak paham, dibuka oleh Allah sedikit, singkap sedikit. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, setiap kali aku belajar kitab yang sama, maka bertambahlah ilmuku, meskipun aku ngulang-ulang yang itu saja. Loh, yang dibaca itu saja kok ilmunya bisa bertambah, Ustaz? Iya, penutupnya Allah buka. Tadi yang dibuka satu oleh Allah, maka pahamnya cuma satu. Sekarang dengan kitab yang sama yang dibuka dua. Saya Pak kalau ngulang terus kitab Imam Al-Ghazali ini saya baca sendiri di rumah, ada saja hal baru yang saya temukan di bagian yang sama saya baca. Ketemu lagi, ini ada kalimat ini, kata ini kenapa diletakkan di sini? Saya cari. Oh ternyata begini pemahamannya, ternyata bertambah lagi ilmunya. Lalu saya lihat syarah dari para ulama, apa kata para ulama lain terkait dengan kalimat itu. Begini kata, oh subhanallah, bertambah terus ilmu. Padahal ini sudah diulang-ulang beberapa kali, sudah dibaca terus-menerus. Ada saja yang kemudian bisa membuat kita untuk menambah pengetahuannya, ilmunya bisa bertambah. Nah itu bagi orang yang cinta kepada ilmu, pemahaman itu dibuka oleh Allah. Maka setiap kita bisa saja punya ilmu hikmah dengan tingkatannya masing-masing. Jadi bukan karena ada ustadz duduk di sini paling mengerti ilmu hikmah, enggak. Bapak-bapak juga punya ilmu hikmah berdasarkan ukurannya masing-masing. Diberikan berdasarkan ukurannya masing-masing, tidak sama. Semakin kuat pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis, maka semakin tinggi pula pemahaman terhadap hikmah itu sendiri. Begitu. Jadi semua kita dimungkinkan punya ilmu hikmah dengan ukuran masing-masing. Atau hal yang kecil, Bapak misalkan pulang nih dari masjid, tiba-tiba lihat binatang di jalan. Tadinya bisa saja Bapak injak, tapi tidak tega Bapak injak karena melihat dia itu adalah makhluk Allah. Saya juga makhluk Allah, bagaimana kalau dia yang injak saya? Itu Bapak udah dapat ilmu hikmahnya. Sudah ketemu tuh ilmu hikmahnya. Dari sisi mana? Pemuliaan makhluk Allah. Karena Allah ketika menciptakan sesuatu, Allah mencintai. Hatta iblis itu dicintai oleh Allah. Jangan dikira Allah benci ke iblis. Enggak. Kalau Allah benci, mustahil permintaan iblis dipenuhi. Kan iblis minta ke Allah supaya dia ditangguhkan umurnya sampai akhir dunia, betul? Dia tidak akan pernah mati. Tidak ada orang yang sanggup membunuh iblis. Ya Bapak nggak perlu cita-cita ingin menaklukkan iblis, nggak akan mungkin. Karena itu Allah yang memberikan. Kapan dia mati? Ketika kiamat
datang. Ketika ditiupkan sangkakala, saat itu malaikat maut mengejar iblis untuk dicabut nyawanya. Dan dia sudah hidup dari sejak Nabi Adam sampai akhir dunia nanti. Kita belum lahir, dia sudah ada. Kita meninggal, dia masih tetap ada. Iblis. Tapi bagaimana mungkin kalau Allah tidak sayang, Allah kemudian memenuhi permintaannya iblis? Kan iblis minta kepada Allah itu. Allah itu sayang semua iblis. Fir'aun itu kalau bukan karena dia matinya dalam kondisi syirik kepada Allah, pasti Allah ampuni. Kalau dia mau minta ampun kepada Allah selama masih hidup, Allah ampuni. Dia masuk lagi jadi pengikut Nabi Musa, Allah ampuni kok. Kalimat Al-Qur'annya kan sederhana kan? Innallaha yaghfiru la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Dosa syirik bagaimana biar diampuni oleh Allah? Syahadat ulang. Kan begitu? Ini ada orang murtad dari Islam terus syahadat ulang, diampuni nggak dosanya oleh Allah yang tadi? Diampuni juga. Tapi kalau masih dalam syirik ya tidak diampuni. Itu kan janji Allah itu. Berlakunya untuk manusia saja apa? Manusia sama jin. Manusia dan jin. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak mengkhususkan manusia saja, tapi jin dan manusia. Iblis, setan itu kan jin. Betul tidak, Pak? Ya kan? Jadi hukum pada jin dengan setan itu sama pada kita itu. Mereka bisa saja ada jin muslim, jin yang taat, jin yang disayang oleh Allah. Ada juga yang dimurkai oleh Allah. Ada juga yang tadi dimurkai oleh Allah, taubat dicintai kembali oleh Allah. Tapi sebelum datang masanya, Allah selalu beri dia kesempatan untuk bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kita nih seberapa jahat, Pak? Saya pernah bikin analogi sederhana begini. Ini, supaya kita tahu betapa ilmu hikmah itu tinggi dan hikmah itu ada pada Allah. Dan ini bagian dari hikmah kita dalam hubungan pemahaman kita dengan Allah. Ketika kita membina hubungan dengan Allah. Ini ada non-muslim, Pak. 80 tahun hidupnya. Katakanlah begitu ya. 79 tahun, 11 bulan, 29 hari murtad, Pak. Artinya syirik ke Allah. Di hari terakhir dari umurnya yang 80, dia syahadat, dia masuk Islam. Pertanyaan saya sederhana, tempatnya di mana? Di neraka apa di surga? Tempatnya di neraka apa di surga, Pak? Surga. 1 hari, Pak. Itu 79 tahun, 11 bulan, 29 hari. Semuanya jadi bonus. Enak nggak, Pak? Oh, kalau kenapa saya nggak begitu saja, Ustaz? Ya itu nggak bisa kita minta, karena itu hak prerogatifnya Allah. Tapi jika ada kasus yang seperti itu, yang 1 hari itu saja yang dihisab. Dulu pada perang Badar ada seorang sahabat meninggal tidak pernah sujud ke Allah karena nggak pernah sholat. Dia keluar di perang Uhud itu pada pagi hari setelah sholat subuh. Saat itu dia masuk Islam. Sebelum datang waktu zuhur mati di medan perang. Umar bin Khattab mengatakan enak betul dia. Satu-satunya dari hamba Allah, satu-satunya dari umat Rasulullah yang meninggal tidak pernah sujud ke Allah tapi tempatnya di surga. Gak pernah sujud, Pak. Masuk Islam sesudah subuh, meninggal sebelum zuhur. Tadi saya masih ngomong 1 hari 1 malam kan masih ada ibadah 5 hari, 5 kali. Sujudnya masih 5 kali kan? Yang tadi itu gak sempat sujud, Pak. Oh, baca nanti kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Nama kitabnya Ar-Rahiqul Maktum tentang perang Uhud. Mau baca itu? Bisa tentang perang Uhud. Ada sahabat 1 orang. Diceritakan di situ. Pertanyaannya sederhana. Kurang cinta apa Allah ke makhluknya? Bukan hanya ke manusia, Pak. Siapapun dari makhluknya, di kalangan manusia dan jin, yang kemudian bertaubat, menyadari kesalahannya, kemudian kembali kepada Allah, Allah terima, Allah sambut. Disambut dengan baik. Makanya saya sering cerita, ada orang sesalah apapun, sebesar apapun kesalahannya, kalau dia mau bertobat kepada Allah, datang kepada kita, tunjukkan jalannya. Malah saya bantu itu orang, kenapa? 20 tahun begitu-begitu aja. Jangan. 20 tahun itu yang salah.
Tapi yang tahun 21, yang ke-21 itulah mungkin momen di mana dia kemudian kembali ke jalan Allah. Allah saja mengampuni, kita siapa? Berikan jalan dia untuk bertobat kepada Allah. Dan itu banyak sekali terjadi, Pak, dalam sejarah Rasulullah. Khalid bin Walid itu kan yang mengalahkan Rasulullah di perang Uhud. Khalid bin Walid itu pedangnya itu basah dengan darahnya para sahabat Rasulullah di perang Uhud. Pedangnya Khalid bin Walid. Tapi pedang itulah kemudian yang basah dengan darahnya orang Romawi dan Persia ketika mereka menyerang kaum muslimin. Itu Khalid bin Walid, Pak. Ada seorang budak Habsyi namanya. Habsyi itu yang membunuh Sayyidina Hamzah. Dia ikut perang Uhud hanya buat bunuh Hamzah saja. Dia nggak bikin yang lain. Karena Hindun itu istrinya Abu Sofyan, menantunya Rasulullah, mertuanya Rasulullah. Karena Abu Sofyan dan Hindun punya anak perempuan namanya Ummu Habibah, itu istri Nabi, Ummul Mukminin. Hindun nyewa Habsyi, bayarannya kalau kamu bisa membunuh Hamzah, saya merdekakan sebagai budak. Habsyi pergi ke medan Uhud, yang terbayang oleh dia dua hal: saya merdeka dan saya harus bunuh Hamzah. Sayyidina Hamzah paman Rasulullah dibunuh oleh Habsyi. Pada saat penaklukan kota Mekah, Habsyi datang bertemu Rasulullah untuk masuk Islam. Rasulullah memalingkan wajah, tidak mau sanggup melihat Habsyi. Kenapa Rasulullah memalingkan Hamzah? Oh, wajahnya teringat pamannya Hamzah yang dibunuh oleh Habsyi. Orang yang bukan hanya sekedar paman buat Rasulullah, tapi teman tidur, karena umur Sayyidina Hamzah dengan Rasulullah tidak jauh berbeda. Rasulullah itu kalau tidur, pada seperti kasus pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah di tengah, di sisi kanan dan kiri itu Sayyidina Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Itu malam Isra Mi'raj. Tidurnya bertiga. Ini orang yang seperti ini, yang sangat akrab dengan Nabi, ditombak, Pak. Dan Rasulullah lihat karena itu terjadi di perang. Berat bagi Nabi menerima. Rasulullah palingkan wajahnya, tak kuat. Maka ketika pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab diperangi di wilayah Yamamah. Yamamah itu kalau dari Madinah arah menuju ke Riyadh, ke ibu kota Riyadh. Jadi kalau kita tarik garis itu dari Madinah arah menuju kota Riyadh, nah di tengah-tengahnya itu wilayah namanya Yamamah. Sudah masuk wilayah Najd. Muncul seorang nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu yang nulis surah Difda, kodok. Karena mentang-mentang dalam Al-Quran ada surah Al-Fil, jadi dia bikin surah kodok namanya Al-Difda. Siapa yang diutuslah Khalid bin Walid oleh Abu Bakar Siddiq untuk memerangi. Di dalam pasukan Khalid bin Walid ada Habsyi tadi, budak hitam legam dari Habasyah yang dulu membunuh Sayyidina Hamzah. Dan dia mengatakan, tombak ini, itu riwayatnya langsung dari Habsyi, tombak ini pernah membunuh sebaik-baik manusia dan juga pernah membunuh seburuk-buruk manusia. Itu kata Habsyi. Siapa sebaik-baik manusia? Sayyidina Hamzah ketika beliau belum masuk Islam. Siapa seburuk-buruk manusia? Nabi palsu yang bernama Musailamah itu juga ditombak oleh Al-Habsyi dengan tombak yang sama yang digunakan dulu ketika menombak Sayyidina Hamzah. Pertanyaannya adalah, itu Sayyidina Hamzah ketika dibunuh oleh Habsyi itu kemudian digelar oleh Nabi Sayyidus Syuhada. Kalau ada orang mati di jalan Allah, pemimpinnya nanti Sayyidina Hamzah. Berbarisnya sama Sayyidina Hamzah nanti di hari kiamat. Karena itu Sayyidus Syuhada. Yang bunuh Habsyi, yang dibunuh orang terbaik. Ketika Habsyi masuk Islam bunuh Musailamah, diterima nggak pahalanya oleh Allah? Diterima tidak, Pak? Diterima, Pak. Kenapa? Karena sudah masuk Islam, menyadari kesalahannya. Sekarang saya tanya, kalau sebesar itu kasih sayang Allah, kalau sebesar itu cinta Allah, maka pada hakikatnya tidak ada makhluk yang dibenci oleh Allah. Yang ada adalah makhluk yang membenci dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa Al-Quran, Allah tidak menzalimi siapapun, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma dzalmahumullah walakin yadlimuna anfusahum wa la yashurun.
Allah tidak pernah menzalimi mereka. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Ini bukan konsekuensinya, bukan ke Allah, ke kita. Kan Allah sayang. Nah, pemahaman terhadap ilmu yang seperti ini bagian dari hikmah, Pak. Ini yang membentuk kita hubungannya dengan Allah lebih baik. Jadi sholat nggak bukan cuma gerakan badan. Pikiran sampai ke hati itu nyambung tentang kekuasaan-Nya Allah, kasih sayang yang Allah miliki tadi itu. Itu bagian dari ilmu hikmah. Kalau pemahaman itu sampai ke sana, Allah sudah punya ilmu hikmah. Sudah punya ilmu hikmah itu. Makanya ilmu hikmah bisa dimiliki oleh orang dengan ukurannya masing-masing. Makin alim orangnya, makin tinggi keilmuan agamanya, maka makin tinggi pula Allah berikan. Makanya dalam ayat tadi dikatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapapun yang Allah buka hijab untuk mendapatkan ilmu hikmah, itulah kebaikan yang sangat luar biasa banyak yang telah dia dapatkan dari Allah. Allah langsung yang ngasih, bukan manusia. Saya, ustadz, para kiai, para ulama misalkan mengajar di majelis taklim seperti ini, mereka hanya menyampaikan, Pak. Tapi pada hakikatnya jamaahnya bisa paham atau tidak nyampe ke hati atau tidak tergantung Allah. Izinnya kan di Allah, bukan di yang mengajarkan. Semuanya di Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga pemahaman kita terhadap hikmah ini membuat cara kita beragama itu semakin bagus. Pemahaman kita terhadap agama juga semakin baik. Yang paling penting pada akhirnya adalah amalan kita dalam beragama itu juga semakin membekas. Baik ke diri kita sendiri maupun ke keluarga, punya pengaruh yang besar, serta ke lingkungan dan masyarakat kita semuanya. Bahwa kemudian kita punya salah, itu benar. Bahwa kemudian kita punya khilaf, itu juga tidak salah. Tetapi pada akhirnya, siapa di antara anak Adam yang tidak salah? Makanya dalam hadis Imam Ahmad disebutkan wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang salah adalah yang kemudian memilih jalan untuk bertaubat kepada Allah. Dengan pemahaman kasih sayang Allah yang besar tadi, maka kita tidak akan pernah ragu untuk mengatakan ya Allah aku salah, mohon ampuni aku. Sehingga kemudian pengamalan agama kita menjadi lebih istimewa. Pengamalannya istimewa, pemahamannya juga semakin mendalam. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengabulkan segala keinginan kita, kemudian dimudahkan jalan kepada ilmu, khususnya kepada pemahaman kita terhadap ilmu hikmah, yang bisa memberikan dampak yang positif terhadap dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Iya kan. Apa yang dimuliakan oleh Allah waktu kita sholat isya berapa lama lagi Pak? Ya, 5 menit lagi Pak. Nah mungkin kalau 5 menit mungkin ada satu pertanyaan, jika ada boleh saya jawab. Wah silakan kepada ayahanda kami. Silakan Bapak. Ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nego. Yang tadinya lari, kemudian lalu sendirian kembali. Mohon pada Allah untuk mengganggu. Tapi Allah mengatakan kalau anak itu ada lucu, jadi memang diundur. Tapi kalau mengganggu anak itu ada kalau anak itu ada lucu selalu tidak sama. Jadi saya melihat bahwa negara kita itu sekarang agama Islam menuju kepada kebudayaan.
Dan kebudayaan itu kejawen, kemudian itu akan hidup dan berkembang. Dan apa yang harus kita ajar dan mengharap bahwa itu ditingkat, karena dengan mematikan agama kemudian mengembangkan kebudayaan, kemudian kejawen dan segala macam ketapaan itu akan berkembang. Mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita. Jadi santunan NKRI yang dipelopori oleh sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh bahasakan dengan bahasa yang lebih menghambakan, salat itu adalah bentuk merayu Allah. Karena Allah itu senang dirayu. Tapi jangan dibayangkan merayu Allah seperti kita merayu makhluk. Karena merayu makhluk itu harus pakai embel-embel. Seperti laki-laki merayu perempuan pakai cincin. Allah tidak butuh begitu dirayunya. Karena Allah tidak butuh minta sesuatu dari kita. Rayuan yang ingin kita berikan kepada Allah yang paling Allah senangi itu ketika namanya diulang-ulang terus di lidah. Lidah tidak pernah kering daripada menyebut nama Allah. Jadi bentuknya rayuan. Makanya kalau dalam bahasa hadis itu disebut begini. Kalau misalkan Allah belum mengabulkan permintaan kita, kan bisa saja Pak. Saya yakin nih Bapak ini masih ada doa yang belum dikabulkan Allah hari ini. Yakin saya. Jangan anggap itu belum dikabulkan. Walaupun secara nyata kita lihat itu belum dikabulkan. Tapi jangan anggap doa itu belum dikabulkan. Karena cara Allah mengabulkan doa itu berbeda-beda. Ada yang langsung dikasih. Ada yang Allah ganti dengan yang lebih baik. Bapak minta mobil. Nggak dikasih mobil, yang dikasih motor. Kenapa nggak dikasih mobil? Kalau Bapak dikasih mobil, akhir tahun susah bayar pajaknya. Allah tahu menderita nanti akhir tahunnya, makanya dikasih motor karena pajaknya nggak terlalu mahal. Jadi Allah tahu, makanya ketika minta mobil nggak dikasih, yang dikasih motor karena mobil pengen, motor butuh. Allah ngasih kebutuhan, bukan ngasih keinginan. Yang ketiga, Allah ngasihnya itu ditunda. Cara penundaan dua di dunia. Seperti penundaan kepada Nabi Zakaria yang umurnya sudah tua, istrinya sudah menopause, datang kemudian diberikan Nabi Yahya, dikasih anak. Secara ilmu kesehatan itu mustahil. Perempuannya sudah nggak haid kok, istrinya sudah nggak haid kok bisa masih punya anak. Sehingga saking kagetnya Nabi Zakaria itu sampai ngomong begini ke Allah. Bagaimana mungkin anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir? Bagaimana mungkin saya bisa punya anak ya malaikat? Karena malaikat Jibril datang ke mihrab di tempat salatnya Nabi Zakaria. Bagaimana mungkin saya punya anak? Wa qad balaghani al-kibar. Saya ini udah tua. Saya nggak membayangkan ayah saya ini masih punya anak. Kira-kira begitu. Itu Nabi Zakaria, Pak. Nabi Zakaria nggak ngomongin orang lain, ngomongin dirinya. Wa imraati aqir, istri saya itu bandul alias menopause, sudah gak ada lagi masa haid, gak mungkin lagi melahirkan. Tapi ternyata Allah wujudkan. Nah, terkait dengan budaya mungkin sedikit saja Pak, 1 menit. Budaya dalam Islam itu dalam ilmu usul fikih ada yang disebut dengan al-urfu, kebiasaan, adat istiadat, kearifan lokal. Dalam hukum agama secara teori ilmu usul fikih, budaya, adat istiadat tidak dilarang oleh agama selama tidak berlawanan atau bertentangan dengan syariat. Jadi pakaian adat itu bagus. Ya. Kemudian adat itu bagus. Jadi selama tidak bertentangan dengan syariat, Islam tidak datang untuk membunuh budaya, tidak datang untuk membunuh kebiasaan. Yang dilarang yang bertentangan dengan syariat. Dulu Pak ada budaya orang yang beli kurban yang diberikan kepada penunggu itu kayak setan gitu kan. Dulu kan ada di zaman kita Pak, di masa nenek-nenek moyang kita. Nah itu yang dihapus budaya-budaya begitu karena bertentangan dengan syariat. Ya mungkin seperti itu sekilas yang bisa saya beri gambaran. Kita sama-sama menuju sholat isya.
Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان